Shalom, saudaraku yang diberkati Tuhan, senang sekali hari ini berjumpa dalam persekutuan ibadah keluarga. Kita mulaikan persekutuan ibadah kita dengan mengangkat pujian 5 roti dan 2 ikan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Di saat ini, ketika kami menikmati persekutuan yang indah bersamamu, kami rindu lagi belajar dari firman-Mu. Karuniakan kami kuasa Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami memahami kehendak firman-Mu. Inilah kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, bacaan firman kita di hari ini terambil dalam kitab Markus pasal 6 ayatnya yang ke-38 sampai ayatnya yang ke-40. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Saudaraku yang diberkati Tuhan, demikian untuk bacaan firman di hari ini, dan tema renungan kita di hari ini adalah 5 roti, 2 ikan. Saudaraku, salah satu mujizat spektakuler luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Kisah ini dicatat dalam keempat Injil kitab. Menarik di sini, saat hari sudah mulai malam, orang banyak yang mengikuti Yesus mulai kehabisan persediaan makanan, bahkan mulai lapar. Di saat itulah Yesus memerintahkan murid untuk memberi mereka makan. Bagi para murid, hal ini tidak mungkin terjadi sebab persediaan makanan yang mereka miliki tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan makan orang banyak yang ada pada waktu itu. Diperkirakan ada 5.000 jumlah laki-laki yang ada di luar perempuan dan anak-anak. Dan ayat sebelumnya mengatakan mereka harus menyiapkan 200 dinar untuk dapat membeli makanan bagi orang banyak itu. Namun, Yesus memberi perintah kepada mereka untuk memeriksa berapa banyak bekal yang mereka punya atau yang dimiliki oleh murid-murid, dan juga ia memerintahkan supaya semua orang dapat duduk berkelompok di atas rumput hijau dengan berkelompok 100 orang dan juga 50 orang. Dan di ayat selanjutnya, Yesus memohon berkat dan memecah-mecahkan bekal yang ada itu untuk dibagikan kepada orang banyak. Nah, sangat menarik di sini, kita dapat melihat hal-hal yang sukar, yang sulit, bahkan dalam keadaan terjepit menjadi suatu hal yang mudah, yang tidak sulit bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia sanggup mampu melakukan hal yang luar biasa, yang di luar batas kemampuan berpikir kita manusia.
yang tidak terfikirkan itu yang dilakukan oleh Tuhan. Nah, terkadang dalam hidup kita ini, kita pun berada pada posisi seperti yang dialami oleh para murid. Kita diperhadapkan dengan situasi sulit, sukar, bahkan dalam situasi yang terjepit. Di saat itu, terkadang kita mulai tidak tahu, bahkan bingung untuk melakukan apa yang akan kita kerjakan, atau bahkan di saat itu kita tidak dapat melakukan apapun. Kita gagal fokus, hilang konsentrasi, melakukan pekerjaan kita. Lewat firman-Nya di hari ini, kita dapat belajar dari kisah 5 roti dan 2 ikan. Yesus memberi keteladanan dalam hidup kita. Mujizat yang terjadi dimulai dari apa yang ada pada para murid. Demikian dalam langkah hidup kita. Mujizat akan terjadi dari apa yang ada dalam diri kita. Yakni ketika kita memiliki iman yang sungguh kepadanya, maka hal yang tidak mungkin akan menjadi mungkin bagi kita. Hal yang tidak bisa akan menjadi bisa bagi kita. Karena Dia, Yesus Tuhan kita, adalah Yesus yang sungguh luar biasa, yang mampu melakukan perkara-perkara ajaib dalam hidup ini. Karena itu miliki iman percaya yang sungguh-sungguh kepadanya, agar kita mampu melihat dan menyaksikan bagaimana kuasa mujizat Tuhan yang luar biasa yang mau diberlakukan dalam hidup kita. Dan hal yang kedua, belajar dari firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk mari taat dan setia pada apa yang diatur, ditatah, bahkan diperintahkan Tuhan. Kita akan meneladani yang dilakukan oleh para murid, taat dan setia pada perintah Tuhan. Kita tidak akan pernah menyimpulkan sendiri, kemudian melakukan apa yang baik, yang kita pandang baik lewat pemikiran kita sendiri. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau baik bagi kami, menganugerahkan waktu dan kesempatan untuk menikmati indahnya persekutuan di saat ini. Kami belajar firman. Biarlah firman menuntun kami memiliki hidup beriman kepadamu, sehingga yang sulit dan sukar mampu kami hadapi dalam kuasa yang dimiliki oleh-Mu. Kami menyaksikan bagaimana mujizat-mujizat yang besar diberlakukan dalam hidup ini. Kami berdoa mempersembahkan hidup kami dalam kerja pelayanan, aktivitas, semua dipersembahkan kepadamu, agar Engkaulah yang menuntun kami, supaya kami melakukannya dalam perkenanan Tuhan, sehingga ada keberhasilan, keberuntungan, kemujuran jadi bagian hidup ini. Berkati mereka yang saat ini bersyukur, yang bersukacita dan bergembira, tapi juga berkati mereka yang bergumul, yang sakit, yang berbeban berat, yang menghadapi tantangan hidup yang besar. Tuhan kuatkan, teguhkan iman percaya mereka. Ini kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajari kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, demikian ibadah di saat ini. Disampaikan terima kasih bagi kita sekalian yang selalu rindu dan gemar akan persekutuan bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.